minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, bagi yang mengambil istikmal Ramadan, kesempurnaan Ramadan 30, hari ini masih saum. Tetapi kalau yang menggunakan hisab, di mana para ahli sepakat boleh dikatakan bahwa bulan sudah muncul namun tidak mungkin diru'yat. Jadi pertentangan atau perbedaan ini bukan pada perbedaan alam, tapi pada perbedaan menyimpulkan. Terhadap ini maka ada orang bertanya kepada saya lewat WA, sampai kapan ini mau begini-begini? Saya jawab, sampai muncul nanti inna akramakum indallahi atqakum. Baru nanti tidak akan terjadi semacam ini. Artinya kemunculan orang yang mendapat otoritas dari Khalik untuk memutuskan segala. Hal ini kalau kita lihat surat Hujurat ayat 13, di sana dinyatakan ya ayuhan nasu, wahai manusia, bukan wahai orang mukmin ya, bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayuhan nasu. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian terdiri dari pria dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, serta membuat kalian menjadi berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Li ta'arafu, guna kalian saling mengenal. Tapi untuk pengkajian kita tambahkan untuk kalian saling mengenal kualitas. Sebab kalimat setelah itu menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa, yang paling berbuat patuh secara ilmiah dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya. Jadi kalau ter itu pasti satu, tidak akan ada ter itu dua, mesti satu. Jadi orang inilah nanti yang mendapat otoritas dari Khalik untuk memutuskan segala. Dan ingat ya, awal ayat bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nasu. Jadi untuk kegunaan semua, untuk kemaslahatan semua, bukan untuk kemaslahatan orang mukmin. Kenapa demikian? Sebab kita lihat saja dari segi dakwah. Dakwah Allah itu jujur.
dakwah sayatin itu licik. Kita mengenal dua dakwah. Kenapa dakwah Allah jujur? Orang kafir mau kufur aja oleh Allah diberi izin. Bukan diberi ridho ya, awas. Bukan diberi ridho, diberi izin. Andirni ila yaumi yub'atsun, kata Allah, innaka minal mundorin. Di sini jujurnya. Tapi kalau melihat dari perilaku orang munafik di dalam surat munafikun dinyatakan humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah. Mereka lah yang menyatakan janganlah kalian mengeluarkan anggaran kepada orang yang bersama Rasulullah. Atayan padu hingga mereka bubar. Nah, jadi disinilah liciknya. Jadi dakwah Allah jujur, dakwah setan licik. Maka dengan demikian kalau muncul nanti ad-hukum di antara kalian bukan orang yang tidak jujur, tapi orang yang jujur. Sehingga hak hidup orang yang negatif pun tetap terjaga. Nah, jadi dengan awal ayat ya ayuhan nasu, di tengah ada lita arafu. Kalau seorang guru mengenal murid, namanya, bin siapa, alamatnya itu gampang. Tapi mengenal kemampuan berpikirnya itu yang kadang-kadang melenceng. Artinya dalam dia mengajar itu kalau salah menerka, kalimuna sa'alak, qadinu kulihimnya tidak kena. Jadi mengenal kualitas yang berat. Sebab kalau mengenal kualitas ini salah, nanti akan milih supir yang tidak bisa menginjak rem. Akan begitu nanti terjadi. Nah, jadi dengan demikian maka saya jawab di WA itu ya nanti ini akan berakhir kalau sudah ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang tentunya mendapat hak otoritas dari Khalik, bukan dari manusia ya. Khalik dari Allah sebagai Khalik. Jadi kehidupan jannah saja itu tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Tilkal jannatul lati nurisu. Itulah kehidupan jannah yang kami wariskan Allah ya. Jangan nanti ketakutan dipersalahkan oleh manusia, sebab warisan ini dari Allah. Kalau hasanah di dunia itu didapat, itu warisannya dari Allah, bukan dari manusia. Tidak ada yang patut berhak menggugat. Jadi dengan demikian, ya saya katakan sabar-sabar aja dulu. Malahan masing-masing dengan giat mengundang Allah memastikan hasanah di dunia. Dengan apa diundangnya? Yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfikun. Ilmunya tinggi, mengerti Quran, mengerti kaulan sakila, kemudian dananya melimpah yang dia siapkan untuk biaya hasanah di dunia. Bukan dana 5.000. Oh saya punya, oh iya kalau memang punya cuman itu nggak masalah. Tapi kalau yang punyanya miliaran kemudian ngasihnya 5.000, kemungkinan itu kurang tepat.
Nah, jadi itulah yang akan mengundang Allah memastikan hasanat di dunia, sebab kalau manusia tidak mau, atau malaikat turun juga tidak akan menjelma. Sebab malaikat pun bagaimana Allah. Jadi dengan demikian maka ayat selanjutnya kalau kita lanjutkan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Arab menyatakan amanna, kami telah beriman, kami telah berpandangan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Qul, kata Allah kepada Nabi Muhammad, jawablah oleh Anda, lam tu'minu, kalian tidak beriman, walakin qulu aslamna, tetapi nyatakanlah kami siap hidup dengan dinul Islam. Jadi pada ayat ini sedang dipertajam mana mukmin, mana muslim. Artinya bahwa mukmin dengan muslim beda kualitas. Pada mukmin ada penguasaan ilmu, pada muslim siap diatur oleh regulasi Allah. Tidak usah hafal surat Baqarah, siap diatur oleh regulasi Allah, sudah aslamna. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, dengan catatan iman belum masuk di hati kalian. Sebab studinya belum, salat khusyuknya belum. Tetapi dilanjutkan lagi, wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalikum min a'malikum syai'an, tetapi jika kalian menaati kebijakan Allah menurut sunnah Rasulnya, la yalikum min a'malikum syai'an, niscaya dia Allah tidak akan mengurangi laku perbuatan kalian sedikit pun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah dengan penuh ajaran menurut sunnah Rasulnya adalah pengislah kehidupan, lagi pemasti kehidupan saling kasih sayang. Jadi yang muslim tadi bisa meningkatkan diri, tidak berarti statis pada muslimnya tanpa mendapat peringkat mukmin. Bisa saja dia kejar, pontang-panting menguasai ilmu, pontang-panting menguasai kaulan sakilah, kemudian berbuat tepat dengan yang demikian. Tetapi nanti jangan dikacaukan ya dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nanti lagi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Saya belum mencapai derajat iman, kata surat Hujurat 14. Kalau begitu saya tidak usah. Nah, di ayat ini tidak sedang dipersoalkan kualitas. Jadi nanti memahami ayat itu boleh dikatakan tidak sembrono ya. Ketika dipertajam dan tidak, beda. Misalkan begini, setiap yang seragam putih biru itu SMP. Ketika dipersoalkan seragamnya, ini anak SMP sebab berseragam putih biru. Tapi begitu ada tamu dari Korea, siapa yang mesti nyambut? Tidak semua putih biru diajak terus di ruang khusus. Kira-kira yang memalukan mah nggak usah dibawa. Misalkan orang yang ngomong thank you saja, tahanak you. Wah, itu mah jangan memalukan itu. Walaupun sama-sama putih biru. Jadi dalam ini seperti itulah kira-kira pemahaman nanti ayat Quran, bagaimana kontekstualnya. Dengan demikian maka jangan ada bahasa nanti misalkan saya belum saum karena belum memenuhi kriteria surat Hujurat 14. Toh kegunaan saum itu naturalis saja membahas bahwa ketika manusia lapar, maka sel-sel yang lapar memakan
sel-sel yang mati yang biasa jadi sampah dan penyakit bagi badan manusia dimakan oleh sel yang lapar itu sendiri, sehingga saum itu menghasilkan akibat kesehatan tubuh manusia. Nah, jadi di sini artinya kita melihat segala sesuatu lebih mendalam dan terus mendalam. Pendalaman hari ini akan beda dengan pendalaman besok, sebab ada nanti malam melakukan studi Quran. Pemahaman kita tahun yang lalu tidak akan sama dengan pemahaman sekarang, sebab ada fase-fase studi Quran Rasulullah yang tentunya menambah kualitas. Jadi dengan demikian maka semoga permasalahan ini tidak berdampak negatif, sebab kadang-kadang akan begini. Orang berebut antara yang kunut dengan yang tidak kunut. Masing-masing merasa benar, ujungnya jadi bertengkar. Selidik punya selidik, yang pakai kunut tidak ngerti takbir, yang pakai kunut juga tidak ngerti, ya sama aja kalau begitu. Jadi kita tidak terlibat pada itu, pada masalah furu, tapi kita utamakan masalah prinsip. Antara lain apa masalah prinsip? Yang masalah prinsip itu pemahaman tentang Idul Fitrinya, bukan hari ini atau besoknya. Hari ini atau besok, iya juga, cuman itu masalahnya tidak sebesar pemahaman Idul Fitri. Kalau Idul Fitri tidak paham, ujungnya tidak ngerti apa itu fungsi bulan Ramadan dalam kisaran 1 tahun, sehingga begitu Idul Fitri sama aja antara dia dengan orang lain yang tidak pernah belajar sama sekali. Sehingga dengan demikian maka tidak ada peningkatan. Jadi sekali lagi maka bagi yang mengambil pengertian iman dengan al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, nah itu berarti pemahaman imannya tinggi dan mendalam. Apakah itu benar misalkan bisa digunakan? Ya coba aja masukkan ke ayat Quran. Muttaqin misalkan alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang berpandangan dan bersikap hidup perihal gaib. Apa masalah gaib? Masalah gaib banyak. Yang paling utama bagi orang yang menanggapi Quran Rasulullah Rasul adalah munculnya hasanah di dunia, dan itu juga gaib. Sehingga untuk itu yuqimuna sholat, sehingga untuk itu mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian ayat 4, ayat 3 tadi badal dari muttaqin. Ayat 4 juga badal dari muttaqin. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi artinya kalau diartikan berpandangan bersikap hidup menurut apa yang telah diturunkan kepada Anda menjadi sunnah Anda, yang sama dengan penguasaan kitab-kitab, atau kitab itu sama dengan yang diturunkan menurut sunnah-sunnah sebelum Anda. Jadi dengan al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, maka iman itu penguasaan kitab. Setelah penguasaan kitab, jadi iqrar bil lisan, jadi omongan. Setelah jadi omongan, jadi amalun bil arkan. Arkan apa? Arkan itu jawaban dari rukun. Rukun itu bagian, anggota. Jadi amalun bil arkan itu amal dengan anggota tubuh. Yang itu misalkan memerlukan kaki, ya kakinya digerakkan. Idza nudiya li sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, harus melangkahkan kaki ke masjid.
Tidak mencukupkan, nanti juga ada siarannya, misalkan ada dikirim WA-nya khutbah. Ya tidak begitu. Ada amalun bil arkan, pergi bergaul tatap muka istilahnya dengan sesama kawan di tempat yang khusus. Khusus apa? Khusus untuk salat. Di sini jangan dipakai nagih hutang ya. Di sini untuk ngaji, untuk menanggapi Quran Sunnah Rasul sebagai perbaikan bagi semua. Kita beri nama Masjid At-Taqwa supaya menjadi doa, dan ini bagian dari surat Tobat. La taqum fihi abadan, kepada Masjid Diror, kemudian kepada Masjid yang pertama di Kuba, la masjidun usisa ala taqwa haqqu an taquma fihi. La masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin haqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi dari sini nanti berkembang kepada upaya-upaya Masjid At-Taqwa dalam mendidik. Dengan jalan masak ini ada teknis-teknis yang boleh dikatakan sedekah dan naturalis ini, walaupun harus dibeli. Kita bisa belajar lewat TC sekarang ini. Kalau dulu harus kumpul, sekarang lewat TC. Bisa mengajar orang yang sangat jauh, yang dekat tidak ada, yang jauh malah ada. Bisa terjadi zaman sekarang ini ngaji. Begitu dibuka linknya, nanti muncullah orang-orang yang sudah diundang di sana. Saat ini bisa kita ngaji di sini, saya ngajar di sini, yang belajarnya ada di Pekanbaru. Saya ngajar di sini, di rumah saya, yang belajarnya datang dari Garut. Saat ini bisa saya ngajar di rumah, yang belajarnya dari Aceh. Bisa begitu. Sehingga dengan demikian boleh dikatakan inilah merupakan bagian daripada upaya Masjid At-Taqwa dalam membina takwa, yang kalau dalam kaitan inna akramakum indallahi atqakum tadi berarti mengundang satu periode di mana Allah memastikan terwujudnya hasanah di dunia sebagai kehidupan jannah, hasanah di dunia. Yang tadi katakan nurisu min ibadina man kana taqiyya, kami wariskan kepada min ibadina, bagian dari abdi-abdi kehidupan mutajaran kami, man kana taqiyya, yaitu orang yang takwa. Jadi dari upaya ini yang terus dilakukan, semoga ditanggapi secara wajar oleh semua pihak, hingga dengan demikian meluasnya dakwah Quran dan Sunnah Rasul untuk perbaikan hidup. Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Maghfirah kita ambil kamusnya dari kamus yang ada ya, gofaro yang berarti aslaha, maka bulan Ramadan bulan islah, bulan perbaikan, perbaikan tanggapan, perbaikan sikap. Dari perbaikan-perbaikan ini nanti menuju Idul Fitri, puncaknya di sana dikumandangkan takbir sebagai tampil kemenangan. Yang menang adalah kebijakan Allah, yang kalah kebijakan setan. Sejauh mana kita bisa mengumandangkan kemenangan kebijakan Allah itu, sejauh mana kita menanggapi ayat Quran. Sehingga takbirnya anak kecil dengan takbir orang dewasa beda. Pengucapannya sama, kandungan maknanya yang berbeda. Jadi di sini tentunya kita juga ingin takbir yang berkualitas. Seperti halnya ingin sholat yang berkualitas.
Yang kalau kita berbicara takbiratul ihram saja, ahrama yukrimu, masdarnya ihraman. Itu dakhala fil haram. Tapi dakhala fil haram jangan diterjemah masuk ke daerah haram. Kamusnya beda lagi. Dakhala fil haram itu masuk kawasan suci. Jadi takbiratul ihram itu Allahu Akbar menyatakan tempat kemenangan dakwah Allah sehingga orang yang sholat masuk kawasan suci. Berbagai bacaan-bacaan sana bukan bacaan-bacaan iblis, tetapi bacaan-bacaan kalamullah yang harus dimantapkan sehingga berujung dengan salam supaya cepat ya. Cukup waktu masalahnya. Hingga dengan demikian berhasillah membina satu perdamaian hidup. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas. Usikum wa iyaya bi taqwa faqad fazal muttaqun. Kalau kita ingat surat Baqarah 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Sebagian manusia ada yang membuat selain ajaran Allah menjadi pesaing-pesaing yang mereka cintai, yang demikian seperti halnya mencintai ajaran Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sedangkan yang beriman lebih hebat diukur dari kecintaannya. Kalimatnya tamyiz, diukur dari kecintaan kepada kebijakan Allah. Selanjutnya ada kalimat walau yarul ladina dzalamu idz yarawna adab, seandainya mereka yang zulumat melihat. Kapan melihatnya? Idz yarawna adab, ketika mereka melihat adab. Ketika mereka melihat adab itu berarti sudah hasanah dunia muncul. Sebab hasanah dunia muncul, yang kafaru masuknya di nar. Jadi mereka melihat adab. Apa yang mereka lihat? Annal quwata lillahi jami'a wa anna wa syadidul adab. Yang mereka lihat kekuatan hanyalah menurut ajaran Allah. Jelmaknya dinul Islam yang kuat dan hebat. Kayak makmur adil. Itu yang mereka lihat. Kalau mereka melihat secara ilmiah. Wa anna wa syadidul adab. Sebaliknya akan mereka lihat Allah itu siksaannya pedih. Yang tidak demikian jauh panggang dari api. Perbandingan. Kemudian ayat 166-nya itabaru alladzina tabi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Jadi tadi id yaruna adab, sekarang itabarru'a. Ketika yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti, asalnya yang diikuti itu ngajak-ngajak pengikutnya, kamu tanggung jawab saya. Begitu diberi nanti kebijakan setan, ya tidak jadi di tempat tanggung jawabkan. Jadi bohong. Nah di saat itu idjarawnal adab ittabaru alladzina tubu'u minal ladzina tama'u, mereka yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti. Jadi dulu tanggung jawab, sekarang tidak. Kenapa? Jangankan mempertanggungjawabkan kamu, saya aja tersiksa. Itu istilahnya. Jadi terputuslah antara yang mengikuti dengan yang diikuti. Kemudian yaqulul ladzina
tabau law anna lana qarratan fanatabarra minhum kama tabarru minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Mereka yang mengikuti itu ngomong, seandainya bagi kami ada kembali ulang, saya tidak akan lagi ikut mereka. Kalau kembali ulang, tapi nggak bisa kan. Hari Rabu sudah lewat, sudah masuk Kamis, ya Rabu nggak akan datang lagi Rabu yang itu. Kalau Rabu yang lain lagi beda lagi. Tidak bisa kembali ulang. Jadi artinya mereka walaupun menyesal, tinggal penyesalan. Wa kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Seperti itulah Allah memperlihatkan laku perbuatan mereka menjadi penyesalan atas mereka, sedangkan mereka tidak bisa keluar dari kehidupan. Jangan sampai itu terjadi, maka lakukanlah pembinaan kepatuhan dengan sholat. Yang ayat-ayatnya dipersiapkan, dengan apa dipersiapkannya? Ya sekali lagi, kalau Masjid At-Taqwa itu upayanya punya upaya sekarang ini telekonferensi upayanya. Dengan itu ayat ditunjuk, kemudian dibantu terjemahnya, dikasih kamus, dilatih bahasanya, supaya sedikit demi sedikit berangsur menjadi kures mukmin di abad ke-7. Berbagai kalimat menjadi kalimat sendiri. Nah, itulah proses itu. Oh, bagaimana susah? Susah. Jangan ngomong-ngomong dulu susah. Nanti susah setelah masuk, gampang setelah masuk. Jadi kalau susah setelah masuk, dituntun. Kalau gampang setelah masuk, nuntun. Gitu aja caranya. Bagaimana itu, bagaimana ini? Ya dicoba dulu aja. Nah, jadi mudah-mudahan dengan demikian maka upaya Masjid At-Taqwa ini terus meluas kemana-mana, dan terus si penanggap setelah paham sebarkan lagi kepada yang lain, sehingga dengan demikian maka dakwah Quran dan Sunnah Rasul menjadi kafatan linnas. Mudah-mudahan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la takfurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah